Jadi kau pemuncak sekarang ya untuk mendapatkan tantangan yang diberikan oleh KMM. Berapa Anda dapat? 2023 Pak. Iya, yang sekarang reward yang Anda capai itu 2,3 miliar. 2,3 miliar. Itu SHU yang Anda Capai dapat dari cabang mana? 2023 di Cikarang 2. Cikarang 2. Jadi teman-teman, ini seru nih. Jadi setiap tahun ini kan KMM itu memberikan reward kepada para manajernya dengan batasan minimal pendapatan SHU-nya 500 juta. Nah, ini yang menantang mereka untuk bisa tampil mencari anggota lebih banyak, mencari simpanan lebih banyak, dan sekaligus mencari pinjaman lebih banyak. Luar biasanya tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. 54 manajer berhasil mendapatkan SHU di atas 500 juta. Dan di samping saya ini Dirman dari cabang Cikarang 2. Nah, di sampingnya itu nggak jauh-jauh Arnold ya, muka lama ini. Arnold Schwarzenegger ya? Iya. Oh bukan, dia orang Batak. Schwarzenegger bukan marga Batak. Nah. Kau dapat berapa nih? Kita nomor 2, SHU kita di tahun 2023 itu 2,09 miliar. Berarti 2 miliar 9 berapa juta. Beti lah ya sama Dirman ya. Ini penghargaan reward yang keberapa yang kau dapat ya? Pertama kita mengikuti yang dikasih Pak Ketua untuk penghargaan di segi dari SHU dari tahun 2015. Nggak pernah, kita nggak pernah berhenti ya, nggak pernah putus ya. Jadi di tahun 2015 kita sudah diberangkatkan Pak Ketua ke Bali berdua dulu sama Pak Bangun. Ya, aku lihat fotonya itu. Nah, terus di tahun 2016 tadi hasilnya 2015, berangkatnya 2016. Ya. Berangkat kita 2016 ke Bali. Hasil dari 2016 kita diberangkatkan tahun 2017 ke Bali lagi. Terus di tahun 2017 kita ke Thailand. 2018 saya ngajak kan? Kemana kita? Ke Hong Kong. Ke Hong Kong. Saya ngajak itu, jangan lupa. Iya. Terus 2018 ke 19 dia ke Samosir sekalian. Samosir sekali ya. Karena COVID di situ. Terus karena ada COVID di tahun 2020 kita off ya Pak ya. Kita nggak ada berangkat karena nggak ada COVID. Terus di tahun 2021 kita ke Malaysia, Penang. Malaysia, berobat sekalian ke Penang. Ya Pak. Iya. Terus 2022 kita ke Vietnam. Jadi ini yang terakhir, maksudnya pencapaian kita yang tahun 2003, rencana dari Pak Ketua antara bulan April lah ya, April kita rencananya mau berangkat ke Thailand lagi. Jadi kalau saya mah dari tahun 2015 kita nggak pernah putus. Jadi berapa anggotamu di cabang itu? Kalau anggota saya di Cikampek 1 itu per sekarang ini kurang lebih 900 orang. 900. Jadi cabangmu ini Dauan ya? Cikampek Dauan ya? Benar Pak. Oke. Ini ada 54 ya, dimuat oleh majalah Peluang ya? 54. Dan Jerman luar biasa nih. Kalau Anda gimana pengalamannya? Bagaimana you bisa mengangkat begitu besar SHU-nya? Tahun lalu berapa? 2,1 miliar. Oh, masih sekitar 2 ya. Ngomong-ngomong, ini pernah jeda nggak Anda mendapat penghargaan ini? Mulai tahun berapa mulai dapat? Kalau Arnold kan 2015. 2015 Pak. Arnold saya 2016 Pak. Dapatnya. Oh, jadi Arnold lebih jago loh dalam hal ini ya. Lebih jago setahun dia. Oh, lebih jago setahun. Tapi pada akhirnya kan dia membuktikan bisa salib Arnold ya. Ya. Tapi 2016 dapat berapa waktu itu? Pertama langsung dapat 600 juta. Terus tahun kedua di 2017 langsung 800 juta. Di 2018 turun dia Pak. Turun. Tapi tetap di atas. Tapi tetap masih masuk nominasi target nasional gitu ya. Turun ke 700 juta. Hanya di situ baru 2019 sampai sekarang meningkat terus sampai dengan 2023 terakhir 2,3 miliar. Selalu dapat Pak mulai 2016. Anda tahun berapa mulai bergabung dengan KMM ini? Kalau bergabung di Januari 2010. Oh,
belum lagi muda-muda, masih sangat muda-muda aja ya. Masih ketuk pintu tetangga ya waktu itu ya. Betul. Jadi dananya ya. Waktu itu kantor masih hitungan 10 kantor cabang kalau nggak salah seingat saya ya. Bukan di rumah Pak Ketua, bukan? Belum. Kalau itu di sebelum tahun 2009 itu Pak, yang di rumah Pak Ketua. Di rumah Pak Ketua ya. Tahun berapa Nan? Ada gabung Nan? Saya gabung Pak di Forum Mandiri tahun 2010. Oh. Dulu kan Sama 2010 juga. Sampai lihat. Saya di Januari. Oh, tapi nggak kenal, tidak saling kenal. Dulu kita nggak kenal Pak. KMM ini dalam data kita di majalah Peluang itu kan sekarang ini mendapatkan sorotan yang bagus sebenarnya. Karena Anda sekarang satu-satunya koperasi dengan cabang terbanyak, 188 cabang tahun ini. Dan rencananya mau tambah 9 lagi kalau tidak salah ya. Rencananya Pak. Ini kan membutuhkan satu kepemimpinan ya yang bagus dan juga rekrutmen anggota atau rekrutmen para pekerja yang bagus. Karena yang seperti Arot katakan, kalau basis utama kita kejujuran tidak kita kemukakan, ini agak repot gitu. Tapi kita berhadapan dengan banyak orang gitu. Kalau menurutmu sebagai pemuncak SAU terbesar ini, apa yang bisa Anda berikan kepada KMM kira-kira ke depan harusnya kita seperti apa? Maksudnya apakah SDM kita tingkatkan, apa cabang tetap kita pertambah karena kita ingin meniru salah satu bank pemerintah yang cabangnya banyak, atau apa ya? Ya kalau saya pribadi ya Pak ya, untuk ke depan, karena mengingat ini ibaratnya Makmur Mandiri sudah menjadi perusahaan boleh dibilang besar gitu ya, besar. Dengan jumlah karyawan sudah puluhan ribu gitu kan. Kalau saya pribadi sih Pak, untuk kalau boleh memberikan masukan, paling mungkin lebih kepada mensejahterakan karyawan gitu ya, daripada ekspansi kantor gitu ya. Karena kita lihat di antara 188 kantor cabang belum semuanya bisa dibilang bertumbuh gitu Pak ya. Artinya masih butuh untuk bimbingan dan ataupun masukan ke beberapa kantor cabang. Artinya jika tetap ekspansi kantor yang selalu diutamakan, ya mungkin tidak seimbang gitu ya. Kalau ini kan 188 kantor cabang yang sudah mencapai target minimal 500 juta pun target nasional kan belum ada 50%-nya gitu Pak ya. Itu kalau dari saya pribadi Pak ya. Kalau tadi Bapak minta bagaimana untuk kedepannya Makmur Mandiri. Kalau dari saya pribadi seperti itu. Jadi pemantapan SDM dulu, nanti kalau sudah ibaratnya semua SDM sudah kira-kira menguasai, mampu, mungkin baru lagi mengembangkan. Oke, itu satu ya. Kita bagaimana karyawan kita sejahterakan dulu. Selain mensejahterakan karyawan, kira-kira apa nih masukannya? Buat kedepannya Makmur Mandiri. Atau kalau kita sejahterakan dengan cara seperti apa kita mensejahterakannya? Menaikkan gajinya, memberikan tantangan atau apa? Nah, jadi ini kan berjalan nih Pak. Di tahun ini kita sudah ada dibilang ya dari manajemen. Jadi sekarang kenaikan gaji kan sudah disesuaikan dengan prestasi. Nah, mungkin kedepannya gimana biar sejahtera tadi yang seperti Pak Sudirman bilang, diperhatikanlah semua dari segi pendidikan atau seperti ini kan ada itu kalau dari SAU kan dibuat untuk dari SAU untuk pendidikan apa lagi yang dari SAU ini kan selama ini kan belum pernah kita pendidikan pakai setidaknya kan mana yang layak untuk dibuat sekolah gitu biar nanti kedepannya manajemen ini bisa dibawa pendidikan lagi. Yang menarik menurut Arot apa? Pendidikan perkoperasian atau ada pendidikan mengenai pengetahuan tentang berkoperasi atau pendidikan bagaimana cara mengelola keuangan atau dua-duanya ya? Nah dua-duanya. Lagi pula kan gini, kita kan semua SDM terutama manajer lah. Manajer ini kadang kalau kita lihat masih banyak kurang memberikan hatinya penuh lah. Setidaknya belajar untuk mengetahui laporan atau belajar komputer laporan keuangan karena kan semua kita kan serba komputer. Jadi misalkan laporan nggak diketahui ya ini bisa aja ini ya kasir sama admin ini bermain kan gitu kan. Jadi kalau kita sebagai manajer itu udah harus
memahami semua, terutama komputer lah. Artinya juga jangan mudah juga mengangkat manajer kalau begitu. Nah gitu Pak, jadi diseleksi dulu lah, mana yang sudah mampu, setidaknya dia bisa baca laporan itu aja. Karena ada manajer yang kita tahu sama sekali nggak ngerti laporan, akhirnya kasihnya bermain. Oh gitu. Penggelapan. Iya. Namanya manusia ya. Iya. Nah, jadi tugas kalian juga menjaga Pak Tumur tentunya ya. Iya benar. Supaya teman-teman yang masih agak belok kiri belok kanan pegang kayak kuda itu biar lurus itu ya. Iya benar. Berarti kan kita tidak akan menghukum orang tapi meluruskan orang supaya lebih mantap ya dalam bekerja. Terus tadi yang untuk ke depan ya, Pak Menteri ya, selama ini kan Pak Ketua kan selalu buka cabang ya. Kalau saya pribadi ya, sebenarnya saya nggak setuju lagi kalau calon Pak Ketua buka cabang lagi. Ini kan cabang kita kan sudah di 24 provinsi. 24. Nah, dengan total 188, ditambah KJM 189. Oke lah, memang dulu Pak Ketua kita ini menargetkan atau ceritanya 200 cabang. Mungkin nanti kalau sudah 200 cabang, saran saya buat ke Pak Ketua, ini aja kita pelihara. Setidaknya kalau misalkan berkembang terus, kalaupun dia berhasil untuk kesejahteraan karyawan, pengelola lah ya. Karena memang kita kalau kita jujur aja, kalau kita bandingkan dengan koperasi lain, kita masih jauh lebih tinggal masalah pendapatan. Nah seperti kita nih, saya terus terang saya bilang, saya bergabung sama Orang Mandiri tahun 2010. Mulai SAU saya di atas 500 juta itu tahun 2014 sampai 2023, berarti sudah berjalan sekitar 9 tahun. Tidak pernah putus, selalu di atas 500 juta. Memang kenapa saya bisa seperti itu, bisa mencapai prestasi, karena memang ya intinya kerja itu harus benar-benar kerja keras. Yang utama kejujuran. Yakin kalau seperti ini prinsip manajer pasti bisa. Kantornya lebih bagus. Seperti itu. Pendidikan Pak. Teman-teman, KMM ini menariknya adalah seperti yang di samping saya ini, Arnold dan Dirman ini sudah 14 tahun ya di KMM, dan dari 54 manajer yang menerima award atau penghargaan ini rata-rata mereka sudah di atas 10 tahun. Jadi dibutuhkan satu perjalanan yang cukup panjang bagi KMM untuk mencetak orang-orang di lapis kedua dan lapis ketiga yang bisa melanjutkan KMM ke depan. Jadi tidak ada berpikir orang mampir di KMM karena nggak punya kerjaan. Iya benar. Iseng-iseng bekerja lah di KMM. Kalau bagus diteruskan, kalau nggak dia keluar gitu. Nah kan begitu. Iya. Nah itu yang menurut Arnold perlu kita kurangi orang-orang begitu. Iya. Dengan cara tadi ya, pendidikannya kita perhatikan, salary-nya juga standar. Apalagi yang tadi kata Anda, kesejahteraan ya, kesejahteraan yang tadi. Saya kira ke depan, tahun depan mudah-mudahan KMM bisa mencetak para manajer paling enggak setengah sudah tercapai Pak ya. Kita bisa punya 75 manajer-manajer sekelas Arnold dan Dirman ini yang akan membawa KMM mencapai target mereka untuk mengantongi 5 miliar di tahun 2030 sebagai tahun kebangkitan dan koperasi berprestasi di Indonesia. Jadi yang pertama harus kita agendakan terkait target makmur mandiri di tahun 2030. Yang pertama memang untuk sampai saat ini kita masih fokus di bisnisnya itu pembukaan kantor cabang. Tapi berjalan dengan itu, sekarang juga kita sudah pikirkan bagaimana terkait SDM kita. Sekarang kita buka juga kesempatan buat teman-teman pimpinan cabang, baikpun teman-teman di kantor cabang itu untuk kuliah. Artinya kita subsidi juga terkait pendidikan itu supaya pengetahuan teman-teman itu terkait apapun wawasan yang terkait dengan pendidikan itu supaya teman-teman itu bisa lebih paham lagi berdasarkan kemampuan mereka, terus untuk menggali kemampuan mereka supaya mereka bisa terapkan apa yang menjadi ilmu yang mereka dapat di kuliah nanti di kantor mereka. Kita harus sadari memang pimpinan cabang sekarang itu memang basicnya memang semuanya dari marketing. Itu himbauan kita. Yang berikutnya juga kita udah wacanakan bahwa ke depan itu setiap pimpinan cabang itu kita harus training dulu. Ketika mau diangkat jadi pimpinan cabang, harus training dulu dari segi kepemimpinannya. Seorang pimpinan itu bagaimana sih? Planningnya bagaimana, organisasinya bagaimana, sampai dengan evaluasinya seperti apa.
ke depan kita harus lakukan itu. Karena makmur mandiri ke depan, ya kita sampai sekarang sudah punya aset 1 triliun lebih, kita harapkan dengan aset 1T, ya linear dengan kemampuan SDM kita yang sudah ada. Itu mungkin dari saya sampaikan untuk ke depan terkait SDM.